Shalom, kebenaran hari ini 9 Desember dengan tema Selagi Masih Ada Kesempatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalimat selagi masih ada kesempatan bisa memiliki pengertian yang berbeda dari dua kelompok besar manusia yang memiliki perbedaan prinsip hidup atau filosofi hidup. Sudut pandang pertama, selagi masih ada kesempatan, berarti kesempatan untuk menikmati kehidupan di bumi ini semaksimal mungkin. Dan itu fakta yang tidak bisa dibantah. Pada umumnya atau hampir semua manusia berfilosofi atau berprinsip hidup ini. Sedangkan sudut pandang kedua ini langka. Selagi masih ada kesempatan, artinya kesempatan untuk sepenuhnya mengabdi dan melayani Tuhan, mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Namun hampir semua manusia memiliki cara pandang yang salah. Selagi masih ada kesempatan dalam sudut pandang pertama, disinggung oleh Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 32. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Ini filosofi hidup hampir semua manusia. Jika berdasarkan perilaku, cara hidup, gaya hidup manusia pada umumnya atau manusia kebanyakan, Paulus juga dapat menggunakan kesempatan untuk kesenangan-kesenangan hidup seperti kebanyakan manusia pada umumnya. Jadi jangan kita berpikir Paulus tidak memiliki kesempatan. Ia ada di dalam ladang pelayanan pekerjaan Tuhan, tetapi kesempatan itu ada. Jangan berpikir kalau orang sudah memberi diri menjadi full-timer, sepenuh waktu untuk pekerjaan Tuhan, masuk sekolah tinggi teologi, memasuki pendidikan seminari Alkitab, menjadi pendeta, lalu kesempatan untuk menikmati kesenangan hidup seperti kebanyakan manusia lain tertutup. Tidak demikian. Rasanya kalau sudah membuang diri ke ladang Tuhan berarti jauh dari dunia. Itu adalah pikiran yang keliru. Sebab walaupun seseorang ada di ladang Tuhan, memberikan hidup sepenuh waktu, atau istilah yang kita sering dengar, full-timer, itu bukan berarti menikmati kesenangan hidup seperti yang dinikmati manusia pada umumnya menjadi tertutup. Dalam pernyataan Paulus tadi, hendak ditunjukkan bahwa ia juga memiliki kesempatan atau bisa menggunakan kesempatan untuk menikmati kehidupan seperti manusia pada umumnya. Jika oleh pertimbangan-pertimbangan manusia, jika hanya oleh pertimbangan-pertimbangan manusia, dalam bahasa Yunani, kata antropon. Tetapi Paulus memilih yang lain, yang berbeda. Itulah sebabnya di Filipi 1 ayat 21, Paulus mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus. Selanjutnya di 2 Korintus 5 ayat 14-15. Kalau Yesus sudah mati untuk kita semua, kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Dia. Dalam 2 Timotius 4 ayat 7-8, Paulus sudah menyelesaikan pertandingan akhir. Darahnya pun ditumpahkan, rela dicurahkan untuk pengabdian pelayanannya bagi Tuhan. Ini adalah kehidupan standar sebagai pengikut Kristus atau sebagai orang percaya. Standarnya memang begitu. Oleh karenanya Paulus bisa mengatakan, ikutilah teladanku seperti aku ikut teladan Kristus. Semua kita adalah orang-orang yang telah diwarnai. Tentu yang pertama oleh orang tua kita, lingkungan keluarga,
plus gen yang kita terima dari orang tua. Juga diwarnai oleh pengaruh dunia sekitar kita. Filosofi-filosofi, prinsip-prinsip hidup. Dan di kalangan orang Kristen, prinsip hidup yang kita warisi itu kebanyakan begini. Menikmati dunia selagi masih hidup, walaupun tidak diucapkan. Dan nanti setelah mati, menikmati surga. Bedanya adalah kita plus ada pelayanan. Prinsip ini seolah-olah benar, padahal sejatinya ini menyesatkan. Maka sering kita mendengar orang berkata, kita masih hidup di dunia. Jangan bicara sorga, langit baru, bumi baru terus. Yang realistislah. Padahal justru selama masih hidup di dunia, harusnya kesempatan hidup ini digunakan untuk berurusan dengan Allah secara benar. Selagi masih ada kesempatan. Bukan nanti setelah mati, baru menikmati sorga. Ini orang-orang licik dan munafik. Sebab kalau kita masih memberi peluang yang berharap ada kesenangan hidup di bumi, itu berarti kita belum mengabdi dan melayani Tuhan dengan benar. Ini bukan hanya untuk pendeta, melainkan semua kita harus 100% hidup untuk Tuhan. Karena semua kita adalah imamat-imamat yang rajani. Justru ketika ada banyak godaan untuk menyimpang dari jalan Tuhan, ketika ada banyak kesempatan menikmati dunia, tetapi kita tetap memilih Tuhan dan kerajaannya. Orang yang sekarang tidak memilih Tuhan dan kerajaannya 100%, berarti ia tidak memilih Tuhan dan kerajaannya selamanya. Memang orang tidak ingin masuk neraka. Kalau disuruh memilih, ya memilih surga nanti. Tetapi sekarang belum memilih. Atau sekarang sudah memilih surga, tetapi memilihnya hanya di pikiran, di pengetahuan, di mulut saja. Tetapi bukan dalam perilaku yang 100% diabdikan ke Tuhan. Maka sebelum kita ditelan oleh dunia, kita memberi diri ditelan oleh Tuhan. Sekarang ini adalah kesempatan untuk menunjukkan dan membuktikan bahwa kita mengasihi Allah dan memilih Dia sebagai satu-satunya pilihan. Demikian renungan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.